Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Faktrologi. Ini 23091387012 dari kelas 2023. Di sini saya akan mempresentasikan faktor daya listrik dan perbaikan faktor daya dengan kapasitor. Dalam hal ini yang latar membelakangi yaitu dalam sistem tenaga listrik arus bola-balik AC. Efisiensi penggunaan energi menjadi perhatian utama. Salah satu parameter yang mencerminkan efisiensi ini adalah faktor daya. Faktor daya (PF) adalah perbandingan antara daya aktif, daya nyata yang digunakan untuk melakukan kerja, dan daya semu, total daya yang mengalir dalam sistem. Nilai faktor daya berkisar antara 0 hingga 1. Idealnya, faktor daya bernilai 1, yang berarti semua daya yang mengalir digunakan untuk melakukan kerja. Namun dalam praktiknya, banyak beban listrik, terutama beban induktif seperti motor listrik, transformator, dan lampu neon, menyebabkan perbedaan fase antara tegangan dan arus. Perbedaan fase ini menghasilkan daya reaktif, yaitu daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan magnet atau medan listrik, tetapi tidak menghasilkan kerja nyata. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada konsep berdaya, yang kedua ada makna faktor daya, yang ketiga ada beban listrik resistif, induktif, dan kapasitif, yang keempat segitiga daya, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, yang kelima hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, yang keenam contoh perhitungan perbaikan faktor daya, yang ketujuh cara kerja kapasitor dalam memperbaiki faktor daya listrik, yang kedelapan contoh kasus penentuan kapasitor pada perbaikan faktor daya, yang kesembilan manfaat perbaikan faktor daya listrik. Yang pertama ada konsep faktor daya. Faktor daya, cos peta, merupakan indikator efisiensi pemakaian listrik. Faktor daya berkaitan erat beban dan daya listrik, resistif, induktif, dan kapasitif. Faktor daya listrik, cos peta, adalah nilai perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Faktor daya hanya pada listrik AC, 1 maupun 3 fasa. Nilai faktor daya minus 1 kurang dari cos peta kurang dari 1. Faktor daya dipengaruhi oleh beban listrik, resistif, induktif, dan kapasitif. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Untuk rumusnya, cos peta sama dengan P dibagi S. Secara matematis, faktor daya PF dirumuskan sebagai berikut. PF sama dengan daya aktif P dibagi daya semu S. Atau bisa juga diartikan dengan nilai kosinus sudut antara daya aktif dan daya semu. PF sama dengan cos P. Next, untuk makna faktor daya. Faktor daya adalah konsep penting dalam sistem kelistrikan AC arus bolak-balik yang menggambarkan efisiensi penggunaan daya listrik. Faktor daya PF adalah perbandingan antara daya aktif dan daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja dengan daya semu, daya total yang disuplai oleh sumber. Secara sederhana, faktor daya menunjukkan seberapa efektif daya listrik yang disuplai diubah menjadi kerja yang berguna. Nilai faktor daya berkisar antara 0 hingga 1, atau dalam persentase 0% hingga 100%. Faktor daya 1 atau 100% berarti semua daya yang disuplai digunakan untuk melakukan kerja yang merupakan kondisi ideal. Komponen penting, yang pertama ada daya aktif P. Daya yang menghasilkan kerja nyata diukur dalam watt W. Contoh, daya yang digunakan oleh lampu pijar, pemanas listrik, dan peralatan resistif lainnya. Yang kedua, daya reaktif Q. Daya yang dibutuhkan untuk medan magnet atau medan listrik diukur dalam volt ampere reaktif, VAR. Daya ini tidak menghasilkan kerja nyata, tetapi penting untuk operasi peralatan induktif dan kapasitif, seperti motor, transformator, dan kapasitor. Yang ketiga ada daya semu S. Daya total yang disuplai oleh sumber merupakan kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif diukur dalam volt ampere, VA. Secara matematis, S sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Next, ada beban listrik, resistif, induktif, dan kapasitif.
Beban resistif. Beban resistif adalah beban listrik AC yang bersifat resistif murni. Gelombang arus dan tegangan sefasa, tidak ada pergeseran fasa. Cos peta sama dengan 1. Analisis rangkaian listrik satu fasa mirip dengan listrik DC. Daya sama dengan tegangan kali arus. P sama dengan V kali I. Cos peta sama dengan V kali I. Dalam rangkaian resistif arus dan tegangan berada dalam fase yang sama, artinya keduanya mencapai puncak dan lembah pada waktu yang bersamaan. Seperti contoh pada rangkaian gelombang di bawah ini. Untuk karakteristik, yang pertama faktor daya PF sama dengan 1 atau 100%. Beban resistif memiliki faktor daya 1, yang berarti daya yang disuplai sepenuhnya digunakan untuk melakukan kerja. Ini adalah kondisi ideal dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, tidak ada perbedaan sudut fasa antara arus dan tegangan. Tidak ada perbedaan sudut fasa antara arus dan tegangan. Keduanya bergerak secara sinkron. Yang ketiga, tidak menyimpan energi dalam bentuk medan listrik atau magnet. Beban resistif tidak menyimpan energi dalam bentuk medan listrik atau magnet. Energi yang diserap langsung diubah menjadi panas. Selanjutnya ada beban induktif. Beban induktif disebabkan oleh kumparan motor, trafo, koil, solenoida, dan lain-lain yang menyebabkan pergeseran fasa arus dan tegangan. Beban induktif bersifat lagging, harus tertinggal terhadap tegangan. Beban induktif tidak mengkonsumsi daya nyata. Beban induktif menyebabkan penurunan faktor daya. Kapasitas daya VA tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini contoh gelombangnya. Untuk yang merah ini tegangan, untuk yang biru ini arus. Untuk karakteristiknya, faktor daya VF kurang dari 1, tertinggal. Arus tertinggal dari tegangan. Yang ketiga, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, yang selanjutnya beban kapasitif. Beban kapasitif merupakan kebalikan dari beban induktif. Kapasitor dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik sesuai dengan perubahan tegangan masukannya. Terjadi pergeseran fasa di mana arus mendahului leading dari tegangannya sejauh 90 derajat. Kapasitor biasanya digunakan untuk kompensasi beban induktif untuk perbaikan faktor daya. Nah, ini contoh gelombangnya. Yang merah ini volt, dan yang hijau ini untuk arusnya. Karakteristiknya, faktor daya PF kurang dari 1, mendahului. Arus mendahului tegangan. Ketiga, menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Yang keempat, arus mendahului tegangan. Dalam rangkaian AC dengan beban kapasitif murni, arus listrik mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini berarti puncak gelombang arus terjadi sebelum puncak gelombang tegangan. Yang kelima, faktor daya mendahului leading power factor. Karena arus mendahului tegangan, faktor daya dalam beban kapasitif dikatakan mendahului. Selanjutnya kita akan membahas segitiga daya. Daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Segitiga daya adalah representatif grafis dari hubungan antara daya aktif P, daya reaktif Q, dan daya semu S. Dalam sistem listrik AC, segitiga ini membantu dalam memahami konsumsi daya dan efisiensi suatu sistem listrik. Nah, ini contohnya untuk segitiga daya. Ini S, daya semu BA, satu fasa, S sama dengan V kali I. Untuk rumusnya yang 3 fasa, S sama dengan V kali I kali akar 3. Yang Q, daya reaktif, VAR, satu fasa, V kali I kali sin Q, sama dengan S kali sin Q. Untuk yang 3 fasa, Q sama dengan V kali I kali sin Q kali akar 3, sama dengan S kali sin Q. Nah, ini P dengan nyata watt satu fasa, P sama dengan V kali I kali cos P sama dengan S kali cos P. Yang 3 fasa, V kali I kali cos P kali akar 3 sama dengan S kali cos P. Dalam sistem listrik AC, daya aktif V, daya yang digunakan untuk melakukan kerja nyata diukur dalam watt W. Daya reaktif Q, daya yang tidak melakukan kerja nyata tetapi tetap dibutuhkan dalam sistem diukur dalam volt ampere reaktif VAR. Daya semu S, kombinasi vektor antara daya aktif dan daya reaktif diukur dalam volt ampere VA. Untuk rumus segitiga daya, hubungan antara tiga komponen daya tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat, di mana S sama dengan daya semu VA, P sama dengan daya aktif W, Q sama dengan daya reaktif VAR. Sudut daya
peta antara daya aktif dan daya semu dapat dinyatakan dalam faktor daya PF. PF sama dengan cos peta sama dengan P dibagi S. Pentingnya segitiga daya. Segitiga daya dalam membantu dalam 1. Menganalisis efisiensi konsumsi daya listrik. 2. Memahami kebutuhan kompensasi daya reaktif menggunakan kapasitor. 3. Mengoptimalkan faktor daya dalam sistem kelistrikan. Hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Dalam sistem listrik AC, daya yang dikonsumsi oleh beban dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama daya aktif, P. Daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja nyata dalam suatu rangkaian listrik, seperti menggerakkan motor atau menyalakan lampu. Daya ini diukur dalam satuan watt dan dihitung dengan persamaan P sama dengan S kali cos peta, di mana cos peta adalah faktor daya. Daya yang sebenarnya digunakan untuk melakukan kerja diukur dalam watt. W. Ini adalah daya yang menghasilkan panas, cahaya, atau gerakan. Yang kedua, daya reaktif, Q. Daya yang berosilasi antara sumber daya dan beban tetapi tidak melakukan kerja nyata. Daya ini dihasilkan oleh komponen induktif atau kapasitif dalam sistem dan diukur dalam volt ampere reaktif, VAR. Persamaannya Q sama dengan S kali sin peta. Daya yang dibutuhkan untuk membentukkan medan magnet atau medan listrik diukur dalam volt ampere reaktif VAR. Daya ini tidak melakukan kerja nyata tetapi penting untuk operasi peralatan induktif dan kapasitif. Untuk yang ketiga ada daya semu S. Kombinasi vektor dari daya aktif dan daya reaktif menunjukkan reaksi daya yang disuplai ke beban. Daya semu diukur dalam volt ampere VA dan dihitung menggunakan rumus S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat atau S sama dengan P dibagi cos peta. Hubungan ketiga daya ini dapat digambarkan dalam segitiga daya yang ada di gambar tadi, di mana P adalah alas segitiga, Q adalah sisi tegak, S adalah hipotenusa. Faktor daya PF juga merupakan parameter penting dalam hubungan daya ini. Semakin tinggi faktor daya, semakin efisiensi sistem listrik karena lebih banyak daya yang digunakan untuk kerja nyata dibandingkan daya reaktif yang hanya mengalir bolak-balik tanpa menghasilkan kerja. Selanjutnya, untuk hubungan matematika, hubungan antara ketiga jenis daya ini dapat digambarkan dalam bentuk segitiga daya, di mana daya aktif P adalah sisi horizontal, daya reaktif Q adalah sisi vertikal, daya semu S adalah sisi miring. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus Pitagoras, yang dimana S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat, S sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Faktor daya PF adalah perbandingan antara daya aktif dan daya semu. PF sama dengan P dibagi S atau PF sama dengan cos P, di mana P adalah sudut antara daya aktif dan daya semu. Pentingnya memahami hubungan ini. Memahami hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu penting untuk pertama menganalisis dan merancang sistem kelistrikan, memperbaiki faktor daya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian daya dan biaya listrik. Next, contoh perhitungan perbaikan faktor daya. Nah, di sini diketahui daya aktif P sama dengan 100 kW, faktor daya awal 0,7 lagging, faktor daya yang diinginkan sama dengan 0,9 lagging, tegangan sistem 400 volt 3 fase. Kita ingin menentukan kapasitas kapasitor QC yang diperlukan untuk meningkatkan faktor daya dari 0,7 ke 0,9. Nah, langkah yang pertama, hitung daya semu awal, S awal. S awal sama dengan P dibagi PF awal sama dengan 100 dibagi 0,7 sama dengan 142,86 kV ampere. Yang kedua, hitung daya reaktif awal, Q awal. Q awal sama dengan akar S pangkat 2 awal dikurangi P kuadrat. Q awal sama dengan akar 142,86 kuadrat dikurangi 100 kuadrat sama dengan 20.408,16 dikurangi 10.000 sama dengan akar 10.408,16. Q awal sama dengan 102,86
kilovolt ampere reaktif. Langkah ketiga, hitung daya semu baru S baru. S baru sama dengan P dibagi PF baru, sama dengan 100 dibagi 0,9, sama dengan 111,11 kilovolt ampere. Langkah 4, hitung daya reaktif baru, Q baru. Q baru sama dengan S pangkat 2 baru dikurangi P kuadrat, sama dengan Q baru sama dengan akar 111,11 kuadrat dikurangi 100 kuadrat, sama dengan 12.345,67 dikurangi 10.000 sama dengan akar 2.345,67. Q baru sama dengan 48,43 kilovolt ampere reaktif. Langkah kelima, hitung kapasitas kapasitor QC. Kapasitas kapasitor yang dibutuhkan untuk perbaikan faktor daya adalah selisih daya reaktif sebelum dan sesudah perbaikan. QC sama dengan Q awal dikurangi Q baru. QC sama dengan 102,02 Q awalnya tadi dikurangi 48,43 Q baru ini, sama dengan 53,59 kilovolt ampere reaktif. Jadi kapasitor dengan kapasitas 53,59 kilovolt ampere diperlukan untuk meningkatkan faktor daya dari 0,7 menjadi 0,9. Nah, pemilihan kapasitor umumnya tersedia dalam ukuran seperti 10 kilovolt ampere reaktif, 25 kilovolt ampere reaktif, 50 kilovolt ampere reaktif, 75 kilovolt ampere reaktif, dan seterusnya. Dalam kasus ini dapat memilih 55 kilovolt ampere reaktif sebagai opsi terdekat. Yang terdekat dari 53,59 tadi ya, yang 55 kilovolt ampere itu. Jadi yang menjadi opsinya itu 55 kilovolt ampere. Next, cara kerja kapasitor dalam memperbaiki faktor daya listrik. Kapasitor bekerja sebagai kompensator daya reaktif dalam sistem kelistrikan. Adalah mekanisme kerja kapasitor dalam memperbaiki faktor daya. Faktor daya dan daya reaktif dalam sistem listrik. Dalam sistem AC, beban induktif seperti motor listrik, trafo, dan lampu fluoresen menyebabkan faktor daya rendah karena mereka menarik daya reaktif Q dari jaringan. Daya aktif P, daya yang digunakan untuk kerja nyata, kilowatt. Daya reaktif Q, daya yang diserap oleh beban induktif, tetapi tidak menghasilkan kerja, kilovolt ampere reaktif. Daya semu S, gabungan antara daya aktif dan daya reaktif, kilovolt ampere. Rumus hubungan antara tersebut seperti yang dijelaskan tadi, S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat, dan faktor daya PF adalah PF sama dengan cos eta sama dengan P dibagi S. Semakin tinggi Q, semakin rendah faktor daya. Cara kerja kapasitor dalam memperbaiki faktor daya listrik. Peran kapasitor dalam mengurangi daya reaktif. Kapasitor menghasilkan daya reaktif dengan fase berlawanan terhadap daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif. Ini membantu menyeimbangkan daya reaktif total sehingga mengurangi jumlah daya reaktif yang harus disuplai dari jaringan listrik. Beban induktif menyerap daya reaktif dari jaringan, faktor daya turun. Kapasitor menyediakan daya reaktif secara lokal, faktor daya naik. Secara matematis, kapasitor mengurangi daya reaktif total. Q baru sama dengan Q awal dikurangi QC, di mana QC adalah daya reaktif yang dikompensasi oleh kapasitor. Dampak pemasangan kapasitor. Dengan mengurangi daya reaktif, kapasitor membantu dalam beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan faktor daya, mengurangi sudut peta, dan mendapatkan faktor daya ke-1. Yang kedua, mengurangi arus listrik yang mengalir. Mengurangi rugi-rugi daya. I kuadrat I pangkat 2 RI pangkat 2 R dalam kabel dan trafo. Meningkatkan kapasitas sistem listrik. Trafo dan generator dapat digunakan lebih efisien untuk daya aktif. Mengurangi biaya listrik, menghindari denda akibat faktor daya rendah. Ilustrasi kerja kapasitor dalam diagram vektor. Tanpa kapasitor, arus tertinggal dari tegangan karena beban induktif. Daya reaktif besar.
Faktor daya rendah dengan kapasitor. Kapasitor memasok daya reaktif yang diperlukan oleh beban. Arus lebih sejajar dengan tegangan, faktor daya meningkat. Perhitungan kapasitor untuk perbaikan faktor daya diketahui. Nah, ini kita masuk contoh kasus penentuan kapasitor pada perbaikan faktor daya. Diketahui sebuah industri memiliki data listrik sebagai berikut. Daya aktif P sama dengan 150 kW, faktor daya awal 0,75 lagi, faktor daya yang diinginkan 0,95 lagi, tegangan sistem 400 volt 3 fasa. Beberapa kapasitor Qj yang diperlukan untuk meningkatkan faktor daya dari 0,75 ke 0,95. Langkah-langkah perhitungan: hitung daya semua awal. S awal sama dengan P dibagi Pf awal sama dengan 150 dibagi 0,75 sama dengan 200 kV ampere. Yang kedua, hitung daya reaktif awal. Q awal sama dengan S pangkat 2 awal dikurangi P pangkat 2. Q awal sama dengan 200 pangkat 2 dikurangi 150 kuadrat sama dengan 40.000 dikurangi 22.500 sama dengan 17.000 akar 17.500. Q awal sama dengan 132,29 kV ampere reaktif. Yang ketiga, hitung daya semu baru. S baru sama dengan P dibagi Pf baru sama dengan 150 dibagi 0,95 sama dengan 157,89 kV ampere. Hitung daya reaktif baru. Q baru sama dengan akar S pangkat 2 baru sama dengan P pangkat 2. Q baru sama dengan 157,89 pangkat 2 dikurangi 150, pangkat 2 sama dengan akar 24.937,5 dikurangi 22.500 sama dengan akar 2.437,5. Q baru 49,37 kV ampere reaktif. Yang kelima, hitung kapasitas kapasitor Qj sama dengan Q awal dikurangi Q baru. Qj sama dengan 132,29 dikurangi 49,37 sama dengan 82,92 kV ampere reaktif. Jadi kapasitor dengan kapasitas 82,92 kV ampere diperlukan untuk meningkatkan faktor daya dari 0,75 ke 0,95. Pemilihan kapasitor. Dalam prakteknya kapasitor kerja dalam kelas sebagai 10 kV ampere reaktif, 25 kV ampere reaktif, 50 kV ampere reaktif, 75 kV ampere reaktif, 100 kV ampere reaktif. Maka kita dapat memilih kombinasi 75 kV ampere reaktif ditambah 10 kV ampere reaktif total 85 kV ampere reaktif untuk mendekati hasil perhitungan 82,92 kV ampere reaktif. Dengan memasang kapasitor sebesar 85 kV ampere reaktif, faktor daya sistem akan meningkat dari 0,75 menjadi 0,95 yang akan mengurangi daya reaktif berlebih dan meningkatkan efisiensi sistem listrik. Manfaat perbaikan faktor daya listrik. Perbaikan faktor daya listrik banyak manfaat baik dari segi teknis maupun ekonomi. Berikut adalah manfaat utama dari peningkatan faktor daya dalam sistem kelistrikan. Yang pertama, mengurangi rugi-rugi daya dalam sistem. Faktor daya yang rendah menyebabkan arus yang lebih tinggi dalam kabel dan peralatan listrik. Arus yang lebih tinggi ini menghasilkan kerugian daya yang lebih besar dalam bentuk panas. Dengan perbaikan faktor daya, arus dapat dikurangi sehingga mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas trafo dan generator. Dengan mengurangi daya reaktif yang dikonsumsi, kapasitas trafo dan generator bisa digunakan lebih optimal untuk daya aktif P. Ini berarti sistem bisa menampung lebih banyak beban tanpa perlu menambah kapasitas peralatan. Yang ketiga, mengurangi tagihan listrik. Denda faktor daya. Di banyak negara, perusahaan listrik menerapkan denda bagi pelanggan yang memiliki faktor daya rendah, biasanya di bawah 0,85. Dengan meningkatkan faktor daya, pelanggan dapat menghindari biaya tambahan akibat penalti faktor daya rendah.
Yang keempat, mengurangi tegangan jatuh, voltage drop. Faktor daya yang rendah menyebabkan aliran arus yang lebih tinggi dalam sistem yang dapat menyebabkan tegangan turun di ujung saluran. Dengan memperbaiki faktor daya, arus berkurang sehingga tegangan menjadi lebih stabil. Yang kelima, memperpanjang umur peralatan listrik. Arus yang tinggi akibat faktor daya rendah dapat menyebabkan panas berlebih pada motor, trafo, kabel, dan peralatan listrik lainnya. Dengan faktor daya yang lebih baik, beban thermal pada peralatan berkurang sehingga memperpanjang masa pakainya. Yang keenam, meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik. Sistem listrik yang efisiensi berarti lebih sedikit energi yang terbuang. Dengan memperbaiki faktor daya yang dihasilkan oleh pembangkit dapat digunakan lebih banyak untuk daya aktif yang berguna. Yang ketujuh, mengurangi ukuran kabel dan panel distribusi. Dengan berkurangnya arus listrik akibat perbaikan faktor daya, ukuran kabel dan peralatan distribusi dapat dikurangi, yang berarti penghematan dalam biaya instalasi. Yang kedelapan, menurunkan biaya listrik. Banyak perusahaan listrik mengenakan biaya tambahan untuk pelanggan dengan faktor daya yang rendah. Dengan memperbaiki faktor daya, konsumen dapat menghindari biaya tambahan ini dan mengurangi tagihan listrik mereka. Yang kesembilan, meningkatkan kapasitas sistem kelistrikan. Faktor daya yang rendah mengurangi kapasitas efektif sistem kelistrikan. Dengan memperbaiki faktor daya, kapasitas sistem kelistrikan dapat ditingkatkan, memungkinkan lebih banyak beban untuk dihubungkan tanpa melebihi batas kapasitas. Yang kesepuluh, meningkatkan stabilitas tegangan. Faktor daya yang rendah dapat menyebabkan fluktuasi tegangan yang dapat merusak peralatan listrik. Dengan memperbaiki faktor daya, stabilitas tegangan dapat ditingkatkan, melindungi peralatan dari kerusakan dan memperpanjang umur pakainya. Dan yang ke-11, mengurangi beban pada transformator dan generator. Faktor daya yang rendah meningkatkan beban pada transformator dan generator. Dengan memperbaiki faktor daya beban pada peralatan ini dapat dikurangi, memperpanjang umur pakainya dan meningkatkan keandalannya. Nah, kita selanjutnya kesimpulan dari penjelasan saya. Yang pertama, faktor daya PF adalah ukuran efisiensi penggunaan daya listrik yang menunjukkan rasio antara daya aktif P dan daya semu S. Semakin tinggi faktor daya, semakin efisien penggunaan energi dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, faktor daya yang rendah disebabkan oleh beban induktif seperti motor listrik, trafo, dan peralatan industri lainnya. Beban ini menarik daya reaktif yang tidak menghasilkan gas nyata, tetapi meningkatkan arus listrik dalam sistem. Dampak faktor daya rendah mencakup peningkatan rugi-rugi daya, penurunan efisiensi peralatan, penurunan kapasitas sistem, serta kemungkinan dikenakan denda oleh penyedia listrik. Oleh karena itu, memperbaiki faktor daya sangat penting untuk mengurangi pemborosan energi dan biaya operasional. Yang keempat, perbaikan faktor daya dapat dilakukan dengan menggunakan kapasitor yang berfungsi untuk menyuplai daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban induktif. Dengan demikian, arus listrik yang mengalir dalam sistem berkurang dan faktor daya meningkat. Yang kelima, meningkatkan faktor daya memiliki banyak manfaat seperti penghematan biaya listrik, pengurangan rugi-rugi daya dalam kabel dan trafo, meningkatkan kapasitas sistem, serta perpanjangan umur peralatan listrik. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam praktiknya, kapasitor dapat dipasang dalam bentuk bank kapasitor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan beban untuk memastikan faktor daya tetap optimal di berbagai kondisi operasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.